semangat lagi. Katakan, kalau saya katakan haleluya, sama-sama jawab puji Tuhan, amin. Haleluya, Puji Tuhan. kurang semangat. Yang belum makan boleh angkat tangan. Ada yang belum makan? Yang sudah makan angkat tangan. Sudah makan semua, tentunya harusnya lebih semangat lagi. Kalau saya katakan haleluya, sama-sama jawab puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya jemput, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita, amin. Katakan terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala boleh? Pujilah namamu Tuhan, amin, haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Kerajaanmu kekal selamanya. Katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan. Katakan kerajaanmu kekal. Sama-sama bersorak bagi Tuhan kita, katakan amin. Siap lompat bagi Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Boleh lebih semangat lagi, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Katakan terpujilah namamu Tuhan, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan dia ajaib, Ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan Kerajaanmu kekal selamanya. Mari serukan sama-sama. Siap melompat, siap Engkaulah Raja haleluya. atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan siap lompat bagi membebaskan Tuhan. jiwa. Engkaulah Raja Haleluya. atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. dan memerintah Dan memerintah untuk selamanya.
Siaplah hati kami untuk menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah malam hari ini Tuhan. Biarlah fokus kami malam hari ini hanya Engkau yang ditinggikan Tuhan. Habis setiap anak-anak pemuda remaja Tuhan boleh dilawat oleh Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Ini kami anak-anak pemuda remaja Tuhan. Kami mau menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Alam semesta melukiskan Kemuliaan Tuhan. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga. bumi dan surga, Menyanyikan namamu Tuhan. menyanyikan kemuliaan Sama-sama katakan Hosana. namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Engkau yang bertahta Tuhan. bertata Di atas puji-pujian dulu, kami. sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami bersatu hati untuk menyembah Engkau malam ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan Kebesaran Tuhan. kebesaran Tuhan, bumi dan surga, Menyanyikan kemuliaan namamu. kemuliaan Sama-sama dengan satu hati. Katakan Hosana. Hosana, Hosana bagimu Tuhan. layak dipuji, disembah, Engkau yang layak disembah malam ini Tuhan. dulu, sekarang, dan selamanya.
puji namamu. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima Tuhan. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau termulia Tuhan. Layak Tuhan. Kau termulia Bapa. Terima kasih Layak Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kau yang kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Bapa. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu. Ini pujian kami malam hari ini Tuhan. Pujian bagimu. Ini pujian kami kepada Engkau malam ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Dengan satu hati katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Jesus. Haleluya. Pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Siaplah hati kami malam hari ini untuk memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami di ruangan ini Tuhan. Engkau yang berkuasa, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Mengurapi setiap kami, tidak ada satupun yang terlewatkan dari urapan Tuhan. Kami semua malam hari ini menikmati lawatan Tuhan. Kami siap diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap bersuka cita memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, ada yang mungkin belum kenal sama yang dengan kiri kanannya. Boleh kasih salam dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Ke belakang juga. Jangan hanya kanan kiri, tapi depan yang ada di belakang juga.
Kita sama-sama memuji Tuhan kita, amin. Mari silakan duduk teman-teman Bapak Ibu Saudari. Kita mau memuji Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Saya belum dengar suaranya sih. Siap memuji Tuhan, amin. Yes, kita memuji Tuhan. Kusorakan, haleluya. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Yes, amin. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sebab Engkau sertaku dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau Dia hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus kau kekuatan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Engkaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Katakan lembah yang gelap. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab apa? Sangat Engkau sertaku. Dengan imanku. Dengan imanku ku diselamatkan. Siap melompat bagi Tuhan. Yesus, One, two, three. ku angkat tanganku. Haleluya. Haleluya. Namamu Berkuasa, Yes. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau Yes. hebat. Allah yang perkasa. Berkuasa lagi. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, Yes. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, Berkuasa lagi. One, two, three. ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, Berkuasa sama. Haleluya. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sudah capek? Belum. Harus lebih semangat lagi ya dari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang tak tertandingi, amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan. Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari melompat. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Engkaulah yang tak tertandingi Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama katakan. Tak ada. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar Mendengar namamu Mari bersorak bagi Tuhan. Sorak kemenangan. 1, 2, 3. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau tetap dalam hadirat Engkau malam hari ini Tuhan. Kami siap mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar terfokus kepada Engkau Tuhan. Jesus. Oh. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu. Amin. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup,
Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, kami mau hidup bagimu. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan, dan pengharapan. ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku. Sama-sama, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup, Saya minta dengan hormat, hidup Bapak Pendeta Simeon akan bawa kita dalam doa firman. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Pada malam hari ini hati kami penuh syukur dan penuh sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu hadir di tempat ini. Urapan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat kebenaran daripada firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Biarlah lewat pemberitaan firman-Mu malam ini boleh mengubah di dalam hidup kami, boleh memberkati dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi generasi-generasi yang tangguh di hadapan-Mu di hari ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan Roh Kudus ada atasnya, sehingga firman-Mu benar-benar memberkati kami.
bila ada oknum yang tidak berkenan, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang akan coba-coba merampas kebenaran firman-Mu, kami umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu menyatukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, amat terlebih dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami dan syukur kami. Kami akan duduk dan kami akan nikmati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Katakan begini, friend, hari ini kamu pasti akan dilawat lebih lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat saudara semua. Iya. Ya, teman-teman, saya ingin memberitahu sama saudara bahwa begini, ada dua kemungkinan yang terjadi setelah kita di tempat ini, saudaraku. Yang pertama, hidup kita tidak berubah. Yang kedua, hidup kita berubah. Nah, saudara, kenapa saudara? Karena ada orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sekalipun hadir. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Satu hal yang saya percaya, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Jadi pastikan hari ini anak-anak muda, jangan ada seorang pun di antara kita yang hanya jadi penonton. Tapi semua kita rindu dilawat oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, di sesi yang ini KKR kita saya akan bicara tentang Father Heart. Katakan bersama-sama dengan saya, 2, 3. Father Heart, yaitu hati Bapa, saudara. Ya, PowerPoint saya. Ya, saudara, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak merindukan satu kebangunan rohani. Kalau ditanya, pasti semua kita rindu untuk mengalami kebangunan rohani. Baik di keluarga kita, baik di gereja kita, saudara. Semua kita rindu mengalami kebangunan rohani. Nah, pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana kita boleh mengalami kebangunan rohani, saudara? Di gereja kita, di keluarga kita, saudaraku. Satu hal yang saya percaya, saudara. Kebangunan rohani itu terjadi ketika kita melakukan apa yang Allah sukai. Katakan amin. Ya, sekali lagi, kebangunan rohani itu terjadi, saudara, adalah ketika kita melakukan, mengerjakan apa yang Allah sukai. Di luar itu enggak ada, saudara. Jadi kalau kita rindu ada kebangunan rohani di gereja kita, ada kebangunan rohani dalam keluarga kita, saudara, maka lakukanlah apa yang Allah sukai. Nah, pertanyaannya adalah begini, apa yang Allah sukai untuk kita kerjakan? Apa yang Allah sukai yang kita lakukan, saudara? Mari kita baca firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Katakan amin. Nah, kalau kita baca dalam ayat ini, saudara, maka yang Allah sukai untuk kita kerjakan, yang kita lakukan adalah dua hal, saudara. Yang pertama, Alkitab katakan, saudara, aku menyukai kasih setia. Ya, tapi hari ini saya tidak ingin membahas tentang kasih setia. Tapi yang saya ingin bahas malam hari ini adalah yang kedua, yaitu menyukai pengenalan akan Allah. Nah, hari ini
saya ingin mengajak kita sungguh-sungguh mengenal Allah, saudara. Karena begini, karena banyak orang Kristen, dia tahu Allah tapi tidak mengenal Allah. Banyak orang Kristen, saudaraku, tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Saya percaya teman-teman hari ini tahu saya. Betul? Tahu saya? Tapi apakah teman-teman kenal dengan saya? Enggak. Saudara tahu saya dari mana? Tadi saya perkenalkan diri, betul? Siapa nama saya? Dan Ginting. Berapa istri saya? Tuh. Anak saya berapa? Siapa nama istri saya? Eva Dora. Anak siapa? Oke. Dari mana saudara tahu? Dari waktu saya beri tahu. Nah, banyak orang Kristen tahu Tuhan itu baik. Tahu saudaraku Allah itu Allah yang berkuasa. Tahu Allah yang menyembuhkan. Dari mana tahu? Dari Pak Pendeta. Dari apa Alkitab bilang. Tapi masalahnya tidak mengenal. Oleh karena itu saudara, mari kita bukan sekedar menjadi anak Tuhan yang tahu tentang Tuhan, tapi kita menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya Hosea 6 ayat 3 menantang kita semua malam ini. Apa yang dikatakan saudara? Mari kita baca Hosea 6 ayat yang ketiga. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim, ia mengairi bumi. Katakan amin. Nah, saudara, Hosea bilang gini, ayo dong kita sungguh-sungguh berusaha mengenal dia. Ayo sungguh-sungguh ya, berusaha mengenal dia. Ya saudara, jadi mari anak muda malam hari ini semua kita sungguh-sungguh ingin mengenal dia. Katakan amin. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengenal dia, saudara? Dalam ayat ini, saudaraku, ada dua hal yang terjadi ketika kita gereja Tuhan sungguh-sungguh mengenal dia, saudara. Alkitab katakan yaitu ia pasti muncul seperti apa? Fajar. Next, dalam perjanjian lama arti fajar itu adalah pemulihan. Jadi kalau anak-anak muda di tempat ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan, akan terjadi pemulihan di keluarga. Enggak ada yang bilang amin. Akan terjadi pemulihan di gerejamu. Akan terjadi pemulihan di kota, di desamu. Karena ada anak-anak muda yang sungguh-sungguh mengenal dia. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Pemulihan keluarga tidak akan pernah terjadi. Pemulihan gereja tidak akan pernah terjadi kalau orang-orang di dalamnya tidak mengenal Bapa. Untuk kita mengenal dia, saudara, kita perlu intim dengan Bapa dan dekat dengan Bapa. Saudara, untuk mengenal saya, kita perlu bangun hubungan. Amin. Sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengenal yang namanya Ferdinand Ginting yang sesungguhnya kalau gak pernah bangun hubungan. Dan yang paling kenal saya sesungguhnya siapa? Istri saya. Kenapa? Karena kami tiap hari ada hubungan. Sama, saudara. Saudara gak mungkin mengenal Tuhan, mengenal Bapa kalau kau gak intim dengan Bapa. Percayalah, saudara, ketika kau intim dengan Bapa, terjadi pemulihan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab?
Ia akan datang seperti apa? Hujan, saudara. Ya. Hujan berbicara tentang apa? Pertobatan. Hujan berbicara tentang apa? Kebangunan rohani. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengenal Bapa kita, saudara, kita sungguh-sungguh mengenal Allah sebagai Bapa kita, maka saudaraku akan terjadi pertobatan, terjadi kebangunan rohani karena kita sungguh-sungguh mengenal Bapa kita. Amin. Nah, persoalannya saudara, banyak orang Kristen gak bisa intim dengan Bapaknya, Bapak yang di sorga. Kenapa? Karena mereka punya figur dengan papahnya di rumah tidak benar. Latar belakang hubungan dengan papa di rumah saudara itu rusak, saudara. Ya, hubungan dengan papanya saudaraku di rumah yang terjadi adalah kebencian, ya, menyimpan luka, saudara. Ada sakit hati dengan papanya, saudara. Nah, inilah saudaraku persoalan yang terbesar, saudaraku. Dengar baik-baik. Penghalang yang terbesar untuk kita mengalami kasih Bapa adalah ketika kita tidak menampuni papa jasmani kita yang di rumah. Nah, oleh sebab itu saudara, pastikan hari ini kau mengalami pemulihan dengan papamu yang di rumah. Kau nggak ada yang bilang amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat anak-anak muda yang mau pulih dengan papanya. Berapa banyak anak muda di tempat ini yang rindu mengalami pemulihan dengan papa di rumah? Siapa yang mau berdamai dengan papanya yang di rumah? Angkat tanganmu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Amin. Nah, anak muda, mari kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-15. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, dengar. Sekalipun kita beribu-ribu punya pendidik, saudara, beribu-ribu punya pengajar, saudara, kita banyak mempunyai trainer, kita banyak mempunyai pembina, pendidik dalam hidup kita, saudaraku. Tapi pada faktanya, kenyataannya saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak punya bapa. Saya mau tanya, di gereja ada pemimpin? Di gereja ada pengkhotbah? Di gereja ada penginjil? Ada koordinator? Ada ketua? Saya mau tanya, apakah mereka sudah berfungsi menjadi bapak rohani? Banyak yang belum. Halo? Betul apa betul? Betul apa betul? Dengar saudara. Generasi ini tidak memerlukan pengkhotbah yang hebat. Generasi ini perlu bapak, saudara. Oleh karena itu, saudara, ketiadaan bapak ini jadi kutuk, saudara. Dari generasi ke generasi, saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, siapa saudara hari ini, karaktermu, hidupmu hari ini, itu adalah hasil produk masa lalumu, khususnya hubunganmu dengan orang tuamu. Dan saya mau beritahu sama saudara, kalau hari ini orang tuamu seperti yang sekarang ini, itu adalah hasil hubungannya dengan opungmu, saudara. Makanya hari ini saudaraku dengar baik-baik. Mari pastikan hari ini
Ketiadaan Bapa itu, kutuk itu harus kita patahkan hari ini. Jangan sampai terulang ke generasi berikutnya. Dengan bagaimana? Mengampuni papamu, saudara. Saya mau beritahu sama saudara. Kalau papamu hari ini kasar, saudara, kaku, ego, karena opungmu juga kayak gitu. Kok nggak ada yang bilang yes? Halo? Dengar, papamu juga korban masa lalu. Dan pastikan kau nggak mau anak cucumu juga jadi korban. Mulai dari dirimu, patahkan kutuk ini. Sehingga kau bisa jadi bapak bagi generasi ini. Beri tepuk tangan buat generasi ini, saudara. Ketiadaan Bapa ini jadi kutuk. Mari kita lihat dalam Malaki 4 ayat yang kelima, saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi artinya apa, saudara? Dalam ayat ini, kalau hati bapak-bapak tidak berbalik kepada anaknya, saudara, atau hati anak tidak berbalik kepada bapaknya, Tuhan akan mukul bumi sehingga musnah, saudara. Itu artinya. Nah, oleh karena itu, saudara, kegerakan di akhir zaman ini adalah bicara tentang pelayanan spirit Elia. Roh pembapaan, saudara. Spirit fathering, saudara. Makanya kalau nggak ada bapak di gereja, saudara, bukan berkat yang terjadi, tapi kutuk. Makanya kalau tidak ada bapak di rumah, saudaraku, bukan berkat yang terjadi, tapi kutuk. Semua yang kita kerjakan nggak akan ada hasilnya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan berjanji di hari-hari terakhir Dia akan bangkitkan pelayanan Elia, yaitu pembapaan, di mana hati bapa berbalik kepada anak-anak dan hati anak kepada bapak-bapak. Ini bicara tentang pemulihan bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, saudara, makanya di dunia ini ada dua figur bapak. Nah, ada bapak otoriter, ada bapak yang gampang, saudara. Ada bapak, saudara, keras, saudara. Wah, main tangan, saudara, ya kan? Wah, ada bapak saudaraku main kaki, bersiap, ya kan, saudara? Dia bilang, ada 10 aturan di rumah, 1, 2, 3. Wah, saudara, kalau di Taurat ada 10, di rumah ada 11. Hadirat Bapak itu begitu nyata, saudara. Wih, kalau saudara ada Bapak, saudara, di rumah itu suasananya seperti di neraka. Karena anak-anaknya dibuat seperti prajurit, saudara, pasukan siap. Saudara, itu kayak tentara dibikin, saudara. Saudara, satu kali saya melayanin seorang anak muda, saudara. Dia dari Nias, sekolah misi, saudara. Ada retreat, saya disuruh isi sesi ini. Saya waktu artakol, saudara, semua maju. Tapi ada satu anak muda ini gak maju, saudara, dia di belakang. Saya datang di gerakan Roh Kudus, saudara. Saya peluk dia, saudara. Begitu saya peluk dia, nangis, saudaraku. Dia hancur hati. Lalu saya bilang, kenapa kamu?
Dia bilang, saudara, setelah lulus sekolah misi ini, saya ingin pulang ke Nias. Saya ingin bunuh papa saya. Ngeri sekali. Sekolahnya sekolah misi. Misinya apa? Bunuh papa. Hebat, saudara. Waduh, luar biasa misinya, saudara. Jadi sambil saya ngobrol, saudara, yang lainnya juga didoakan. Saya bilang, kenapa kamu begitu? Iya, Pak, saya benci papa saya. Papa saya tiap hari mabuk. Jeng 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 jeng. Bukan cuma mabuk, Pak. Itu mama saya sering dihajar dan dipukul. Oh, berisik. Saya di rumah ngeliatin jadi wasit. Bukan cuma itu, Pak. Saya nggak tahan. Waktu saya lihat papa saya, dia tusuk mama saya pakai pisau. Mama saya banyak keluar darah, Pak. Bukan hanya itu, Pak. Kami 7 bersaudara. Papa saya setiap kali anak-anak salah disiksa, Pak. Termasuk saya, Pak. Itu kepala gesper, saudara. Dihajar ke sininya, saudara. Psik, aduh, Pak. Psik, aduh, Pak, sakit, Pak. Diam kamu. Orang kesakitan yang gak bisa diam, saudara. Makin kejerit, saudara. Oh, papanya saudaraku diikat pakai tali pinggang lehernya, saudara. Habis itu dia cerita, dia diangkat, saudara. Dia bayar, saudara. Dia ingin bunuh papanya. Karena papanya otoriter. Yang kedua, bapak yang cincai, saudara. Papa yang gampang. Semua serba enggak apa-apa. Saudara tahu daerah dingin di Sumsel di mana? Pagar Allah. Dingin enggak? Dingin, saudara. Kenapa itu? Daerah pegunungan. Jadi saudara, si Mewa bilang gini, Pak, kenapa, Me? Saya mau ke pagar alam, Pak. Ngapain? Mau berdoa, Pak. Sama siapa, Me? Sama Ko Acong. Ko Acong yang mana? Yang main musik di gereja kita, Pak. Main keyboard. Berdua aja. Iya, Pak. Nggak apa-apa, ya, Pak. Cuman berdoa, Pak. Bapaknya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Pakai mobil papa. Lu yang bener ya, doa, jangan macam-macam. Siap, Pak. Lalu mereka, saudara, berdua pergilah ke pagar alam, saudara. Pulang-pulang beberapa lama kemudian, saudara, Mewa langsung Bapaknya bilang, Me, kenapa? Masuk angin, Pak. Biasa angin pagar alam. Saudara, masih begitu terus berminggu-minggu. Bapaknya bilang, Meng, masuk angin apaan? Udah 2 minggu au terus. Periksa ke dokter, kenapa kamu? Baik, Pak. Dia periksa ke dokter, saudara. Dokternya bilang, selamat, Me. Selamat apa, Dok? Kamu positif hamil. Hah? Apa, Dok? Positif hamil. Aduh, Dok. Kenapa? Aduh, kenapa saya bisa hamil? Ya salah kamu kok nanya saya, kata dokternya.
Dia pulang ke rumah, saudara. Papanya bilang gini, Mei, ya Pak, apa kata dokter? Biasa Pak. Biasa apa? Ngomong yang jelas. Adalah Pak, main tahu aja. Ngomong yang jelas. Jangan bikin saya marah. Waduh, si Mewah ketakutan, saudara. Dia bilang gini sama papanya, Pak, Mewah mau cerita, tapi janji nggak boleh marah. Kapan sih saya marah sama kamu, Mei? Papa begitu baik sama kamu, Mei. Nggak pernah marah Papa seumur hidup Papa, betul kan? Iya Pak, tapi janji nggak marah ya. Cerita. Sini Pak, tenang, santai Pak. Bapaknya bingung, dia bilang gini, Pak, Mei ini positif hamil Pak. Hah? Kamu hamil Mei? Kamu bikin malu orang tua. Kamu mau taruh mana muka papi Mei? Mei bilang, Pak, ya muka papi tetap di situ. Mau taruh di mana? Si Mewahnya kurang ajar, saudara. Cuman papanya gampangan. Kalau yang tadi otoriter, saudara. Mewah bilang gini, Pak, jangan marah-marah. Nanti darah tinggian Pak. Gimana gak marah? Tadi katanya gak pernah marah. Oh iya juga sih Mei. Jadi gimana dong? Kata bapaknya. Pak, Papa kan bilang mau punya cucu. Betul gak Pak? Iya Mei. Dari kemarin, dari dulu sudah mau punya cucu. Nah sekarang Papa pikir pakai otak tuh. Kalau Mewah gak hamil, gimana mau punya cucu? Pikir Pak. Benar. Oh hebat lu nih. Sip. Papa bangga sama kamu. Mantap Mewah. Besok nikah Mewah. Papa atur semua pernikahannya. Pokoknya siap. Saudara, saya mau tanya, apakah itu kasih? Tanya sebelahnya, friend, bapakmu mirip yang mana? Coba tanya dulu. Tanya dulu, friend. Bapakmu mirip yang mana, friend? Bilang sebelahnya, saya serius nanya. Bilang, friend, bapakmu yang di rumah mirip yang mana? Siapa di sini bapaknya lebih condong ke otoriter? Boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur yuk, yuk nggak usah malu. Ya angkat tangan tinggi-tinggi, nggak apa-apa. Aku yuk, jujur, oke. Terima kasih, beri tepuk tangan buat kejujurannya. Haleluya. Ya, makasih. Siapa yang bapaknya lebih condong gampang? Angkat tangan, oke. Siapa yang bingung bapaknya yang mana mirip? Pak Ferdinand, papa saya itu nggak jelas Pak. Kadang otoriter, kadang gampangan, abu-abu Pak, di tengah-tengah. Ada yang begitu? Ada. Oke, beri tepuk tangan dulu buat saudara. Itu bapak kita yang di dunia. Tapi bapak kita yang di sorga, dia bukan otoriter,
Dia bukan gampangan, tapi dia Bapak yang tegas dan lemah lembut. Beri tepuk tangan buat Bapak kita di sorga. Katakan haleluya. Katakan amin. Amin. Katakan sebelahmu, friend. Bapakku yang di sorga tegas tapi lemah lembut. Beri tepuk tangan buat Bapak kita yang di sorga. Amin. Nah saudara, akibat dua model Bapak ini saudara, muncul figur Bapak yang salah saudara. Next. Yuk. Yaitu Bapak yang tidak setia. Silakan. Ya, bilang friend, yang salah bukan pada komputernya. Ya, saudara, yaitu pertama adalah Bapak yang tidak setia. Apa? Pak, papa saya di rumah tidak setia. Dia selingkuh, Pak. Papa saya di rumah punya Will, wanita idaman lain. Papa saya, Pak, dari kecil saya ditinggalkan. Papa mama saya pisah dan bercerai. Dengar, itu papamu yang di rumah, tapi Bapak kita di sorga adalah Bapak yang setia, tidak pernah meninggalkan engkau. Beri tepuk tangan buat Bapak kita. Bapak yang ingkar janji, saudara. Nah, belajar ya, IAP. Nanti kalau kamu naik kelas, nak, papi belikan kamu sepeda. Wah, saya mau tanya sama teman-teman. Waktu kau masih kecil, kalau dibeliin sepeda sama papa senang nggak? Wah, dijanjiin seneng gak? Seneng. Bisa-bisa bawa mimpi sambil kring goes putar-putar keliling muara enim, gitu ya saudara ya. Wah, saudara sudah bermimpi, saudara ingin naik sepeda, tapi waktu saudara rajin belajar, lalu papa kau tagih sama papimu, Pak, aku udah bagus nilainya, mana sepedanya? Tanggung nak. Nanti kalau kamu SMA, papa belikan sepeda motor. Senang gak? Tapi mulai percaya gak karena sepeda aja gak dibeli, apalagi sepeda motor. Tapi namanya anak tetap percaya. Begitu SMA, Pak udah SMA, tanggung. Nanti kalau udah kuliah papi belikan mau sampai nikah, saudara. Jangankan mobil, sepeda motor dan sepeda, ban dan peleknya aja nggak nongol-nongol. Janji tinggal itu papamu yang di mana? Rumah. Tapi Bapak di sorga, dia tepat janji. Beri tepuk tangan untuk Bapak kita di sorga, saudara. Disiplin yang salah, otoriter, saudara. Wah, saya pernah layanin satu ibu, saudara. Umurnya udah 60 tahun. Wow, saudara, ternyata dia benci sama papanya. Lalu saya tanya, Bu, papamu masih hidup? Sudah mati, Pak Pendeta. Sudah berapa tahun? 20 tahun yang lalu. Masih kepahitan? Iya. Kenapa, saudara? Jadi dia bilang, Pak Pendeta, saya ini lahir di desa. Pekerjaan kami bertani dan bersawah, Pak Pendeta. Papa saya begitu keras orangnya. Jadi setiap kali kami melakukan kesalahan, Pak Pendeta, itu di sawah kami dihajar dan dipukul.
Habis itu bukan hanya itu, diseret sampai ke rumah saudara. Itu jaraknya saudaraku ratusan meter saudara, diseret sambil dipukul saudara. Maaf, waktu itu belum ada WC saudara, yang ada jamban saudaraku. Itu muka ibu ini saudaraku waktu masih kecil dicelupin ke jamban itu saudara. Dia nangis saudara, dia bilang papa jahat, saya benci papa. Dia begitu luka karena papanya keras saudara. Ada papa yang gak bertanggung jawab, mama yang banting keras cari kerja, papa nganggur, papa pemalas, papa hanya bisa main judi dan mabuk, mama yang banting tulang, tidak bertanggung jawab. Dengar saudara, papa di sorga dia bertanggung jawab atas hidupmu. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat saudara, haleluya. Papa saya pak sulit komunikasi, papa saya cool, dingin pak, kayak kulkas. Suaranya nyaris tidak terdengar. Sehari cuma 3 kata Pak Pendeta. Pagi Pak, makan Pak, berangkat sekolah ya Pak, jadi cuman dan Makanya banyak anak zaman sekarang saudara, karena nggak ada komunikasi di rumah, mereka berkata saya bete di rumah Pak. Tahu bete? Butuh tati tayang. Apa bete? Butuh tati tayang. Akhirnya cari apa? Tati tayang. Di mana? Di luar. Karena papanya dingin, kaku. Apalagi kita orang Batak saudara, ini menurut saya yang salah menurut saya. Banyak orang tua yang kita orang Batak saudara, anak perempuan sama papanya itu nggak deket saudara. Harusnya anak laki-laki dekat sama mamanya, anak perempuan dekat sama papanya. Kok nggak ada yang amin saudara? Amin saudara. Karena apa? Kaku saudara. Ya. Ingat saudara, kalau papamu kaku, Bapa di sorga bisa diajak curhat 24 jam kapan saja saudara mau, dia siap. Haleluya. Amin. Apalagi saudara, Bapak yang kurang monyet kau. Wih, monyet kau. Dalam hatinya bilang apa? Kalau aku monyet, bapaknya salah. Pergi kau. Bukan anakku lagi kau. Anaknya bingung. Terus anak siapa? Dengar kau. Dengar. Kau tak apa-apa. Kau hanya kucing. Kucing saudara. Dengar saudara. Mungkin kau nggak pernah dihargai. Di mata papamu kau selalu salah dan salah. Dengar. Bapakmu di sorga berkata, engkau biji mataku. Kau berharga di mataku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang bersyarat. Kau kalau mau jadi anak bapak, kau harus jadi polisi. Kalau nggak jadi polisi, anak siapa? Kalau kau anak bapak, kau jadi direktur. Kalau kau anak bapak, kau harus jadi pendeta. Kayak bapak, harus kau jadi pendeta. Kalau nggak, bukan anak bapak. Bingung sudah. Itu menunjukkan kasih yang bersyarat. Walaupun kelihatannya memotivasi. Dengar baik-baik, kasih Bapa di sorga tidak bersyarat. Dia menerima engkau apa adanya. Beri tepuk tangan buat Bapa kita.
Mungkin papamu pilih kasih. Kok dibeda-bedakan? Tapi Bapa di sorga tidak pernah pilih kasih. Saudara percaya enggak? Kasih Bapa sama saya sama saudara itu sama. Percaya? Apakah Tuhan lebih mengasihi saya karena saya hamba Tuhan? Enggak lah. Percaya enggak saudara? Tuhan juga sayang sama pelacur. Amin. Kasihnya sama saudara. Pelecehan seksual orang tua dan yang lain. Yang berikutnya saudara. Nah jadi saudara, bagaimana kita pulih? Kita harus mengampuni Bapak kita. Katakan ampuni Papa. Katakan ampuni Papa. Amin. Karena Bapak surgawi ikut merasakan ketika anak-anaknya dilukai dan dikecewakan. Katakan amin. Nah jadi saudara, ada 2 langkah untuk kita mengalami pemulihan dengan cepat saja. Yang pertama, mengampuni kesalahan secara apa? Kita baca Kolose 3:13 sampai 14. 2-3. Sabarlah dan apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya mau tanya sama teman-teman, kau pulang hari ini papamu masih sama nggak sifatnya? Masih kasar? Masih. Belum berubah, betul? Apa yang Alkitab bilang? Sabar. Katakan sabar. Dan beri tepuk tangan. Haleluya. Yang terakhir, kedua, sebelum kita berdoa, yaitu apa? Membangun hubungan intim dengan siapa? Dan berseru memanggil dalam roh kita, ya Aba. Mari kita baca Roma 8:14 sampai 15. 2-3. Semua orang yang dipimpin roh Allah, sebab yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, sebelum saya berdoa, nanti kita akan nonton video klip. Ya, itu di PowerPoint saya sebetulnya udah ada video klipnya. Ya, tapi kalau ada videonya nggak apa-apa. Jadi saya ceritakan gini. Ini kisah nyata, saudara. Seorang papa, dia masih usia kurang lebih 40 tahun waktu itu. Dia jadi seorang tentara, TNI di Amerika. Ya. Tapi karena anaknya lahir, saudaraku, cacat total karena mengalami penderitaan kelumpuhan total, saudara. Sehingga akhirnya papanya pensiun dini untuk mementor anak ini dan mendampingi anak ini, saudara. Jadi anak ini akhirnya sekolah dengan menggunakan komputer karena dia nggak bisa ngomong, saudara. Dia nggak bisa bermain seperti anak yang lainnya. Dan ternyata anak ini, saudara, dia rindu mau jadi seorang atlet triathlon, saudaraku. Pertandingan 3 cabang olahraga, yaitu berenang, bersepeda, dan lari maraton, saudara. Tapi papanya mewujudkan impiannya, saudara. Mereka menjadi satu tim, namanya tim Hoyet, saudara. Papanya, saudara, menggunakan kursi roda. Anak ini duduk di kursi roda, dia lari, saudara. Setelah itu, saudara, anak ini ditaruh dalam perahu karet, saudaraku. Papanya bawa dia berenang, saudaraku, ke tepian laut, saudara. Setelah itu, saudara, papanya angkat dia naik sepeda, di jok sepeda, dia dayung, saudara, jaraknya bermil-mil, saudara. Sampai akhirnya mereka menempuh berbagai juara, saudara. Saya waktu nonton ini, saudara, hati saya hancur. Kenapa? Ada bapak di dunia yang tidak sempurna, saudara. Kasihnya terbatas, tapi dia bisa melakukan itu kepada anaknya, saudara. Apalagi Bapak kita yang di sorga. Amin. Nah, kita akan saksikan videonya. Silakan. Suaranya bisa? Ya. Oke, boleh saya ditayangkan?
Ya, oke. Ya, seorang ayah dan seorang anak papanya bernama Dick Hoyen, anaknya bernama Rick Hoyen. Karena sebuah kejadian lahir seorang anak yang tidak dapat berbicara dan bermain yang bernama Rick. Karena dia mengalami kelumpuhan otak, saudara, sehingga dia tidak dapat bermain seperti anak-anak yang lainnya. Tapi mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia ini. Dick papanya dan Judy mamanya, saudaraku, mementor dia sejak kecil. Mereka bersama, saudaraku, bahkan mereka menyekolahkan Rick di sekolah khusus menggunakan teknologi komputer. Ketika Rick berusia 15 tahun, saudara, dia ingin mengikuti olahraga, saudara, menjadi atlet. Dan pertama kali dalam hidupnya, Rick, saudaraku, sangat ingin sebetulnya mewujudkan impiannya sehingga mereka bersama berlari. Papanya menggunakan kursi roda, saudara. Lari berpuluh-puluh mil sampai malam berjuang demi mewujudkan impian anaknya. Tidak mengenal lelah, dia terus berlari karena dia mencintai anaknya. Mereka juga lari maraton bersama. Papanya menggunakan kursi roda untuk anaknya. Dan berenang di laut lepas dengan menggunakan perahu karet. Papanya membawa anak ini dengan perahu karet. Dan juga bersepeda, saudara. Papanya mendayung tanpa kenal lelah. Dia terus mendayung, saudara. Seorang papa yang luar biasa, saudara, yang begitu mengasihi anaknya. Mereka telah menempuh 3.770 mil jalan di Amerika, saudara. Dan mereka memenangkan begitu banyak pertandingan. Rick tidak lengkap tanpa ayahnya, dan ayahnya tidak lengkap tanpa anaknya. Ketika ayah dan anak bersatu, ini luar biasa. Dick adalah tubuh, Rick adalah hati, saudara. Hati bapa yang luar biasa kepada anaknya. Mereka lari bersama. Hati Bapa. Beri tepuk tangan, saudara. Haleluya. Berapa banyak teman-teman yang diberkati lewat video ini? Angkat tangan, saudara. Saudara, papanya ini punya kekurangan atau tidak? Manusia biasa, betul? Bisa lakukan yang terbaik buat anaknya, betul? Apalagi Bapak kita yang mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Pejamkan matamu, saudara. Saudara, saya lahir dari keluarga yang sederhana. Papa saya tipenya cuek, dingin.
Jadi saya nggak pernah merasakan pelukan papa sejak kecil, saudara. Saya nggak pernah rasanya bagaimana dipeluk sama papa. Dan yang membuat saya lebih lagi kecewa ketika saya usia 14 tahun. Mereka pisah, saudara. Hati saya begitu pahit. Sampai saya lulus SMA, saya kepahitan dengan mereka, saudara. Bahkan saya bilang, saya kalau besar nggak pernah mau akui mereka. Tapi waktu saya ikut camp, mendengar tentang hati Bapa, saudara, saya bilang, Tuhan, saya ampuni papa saya. Saya ampuni mama saya. Sejak hari itu, saudara, terjadi banyak pemulihan di keluarga saya. Bahkan setelah 20 tahun mereka pisah, mereka akhirnya bisa dipersatukan kembali, saudara. Hari ini mungkin ada banyak di antara kita yang terluka. Kita sakit hati dengan papa kita. Karena papamu begitu kasar. Papamu begitu keras. Atau papamu tidak bertanggung jawab. Papamu mungkin cuek, saudaraku. Papamu mungkin, saudaraku, kurang perhatian kepadamu. Tapi hari ini engkau mau berkata, Tuhan, saya mau mengasihi mereka. Saya mau ampuni papa saya, Tuhan. Saudara, kau nggak perlu lihat kiri kananmu. Tuhan ingin menjamah hatimu. Karena ketika kau berubah, papamu akan diubah oleh Tuhan. Siapapun kau, saudaraku, jangan lihat kiri kananmu. Jangan pedulikan mereka, ini urusanmu dengan Tuhan. Haleluya. Mari kau letakkan tanganmu di dadamu, saudara. Yes. Ya, jangan lihat kiri kananmu, taruh tanganmu di dadamu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudaraku, tinggi-tinggi. Haleluya. Tinggi-tinggi semua, angkat tanganmu. Yang angkat tangan, haleluya. Bangkit berdiri anak muda, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Hari ini kau mau ampuni papamu. Kau mau lepaskan pengampunan kepada papa. Haleluya. Mari kau maju ke depan anak muda. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Lari-lari, semua lari-lari. Maju ke depan, tinggalkan tempat dudukmu. Tinggalkan tempat dudukmu, saudara. Mari yang wanita sebelah kiri saya, pria sebelah kanan saya. Yang pria sebelah kanan saya, wanita sebelah kiri saya. Mari maju ke depan semua. Mari maju ke depan. Yes. Ya, mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Haleluya. Mari tinggalkan tempat duduk. Mari. Kau mau ampuni papamu hari ini. Kau mau lepaskan pengampunan kepada papa. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Hari ini saya berdiri mewakili papamu. Nah, ampuni papa saya. Papa kasar sama kamu, nak. Papa gak peduli sama kamu, sayang. Hari ini papa minta maaf. Papa minta maaf, nak. Apakah kamu memaafkan papa, nak? Mari hamba-hamba Tuhan, bolehkah peluk mereka? Datang peluk mereka, hamba-hamba Tuhan. Saya minta hamba-hamba Tuhan semua, mari maju ke depan. Peluk mereka. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Panggil dia Papa. Panggil dia Papa. Yes. Panggil dia Papa. 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 Panggil dia Papa, saudara. Papa. Dunia. Ya, ampun
Ampuni papamu. Ampuni papamu, saudara. Ya. Ya. Mari hamba-hamba Tuhan, bolehkah bantu saya untuk mendoakan? Haleluya. Peluk mereka, saudara, peluk mereka. Ada Bapa di surga. Bapa. Ya, Bapa. Tuhan ini Ya. yang ku mau. Ampuni Bapa. Ampuni Bapa. Dalam hatiku kau melebihi semua yang terdekat sekalipun. Panggil dia Bapa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mendengar hatiku. Tuhan inilah yang ku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mendengar hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mendengar hatiku. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku mau. Kau mendengar hatiku. Jauh melebihi semua Ampuni Bapa. Haleluya. yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau memegang hatiku. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku Yes. Bapa. Haleluya. Kau Ya, ampuni papamu. Ampuni papamu. Kau punya Bapa di sorga. Kau punya Bapa di sorga. Lepaskan pengampunan.
pengampunan, segala kepahitan, kebencian, kami tolak Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Roh kepahitan keluar dalam hidup kami. Roh kebencian keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Pemulihan terjadi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ampuni papamu. Ampuni papamu. Haleluya. 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 Terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan, pulih. Sembuh hari ini. Pulih hari ini. Sembuh hari ini. Dalam nama Yesus. Pulih hari ini. Pulihkan kami. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara yang sudah didoakan boleh kembali. Yang belum tetap berdiri. Yang belum tetap berdiri. Yang sudah doakan boleh kembali. Yes. Haleluya. Oh. Haleluya. Yang belum tetap berdiri. Haleluya. Yes. Ampuni papamu. Ampuni papamu. Kau punya Bapa di sorga. Ampuni papa. Ampuni papa. Ampuni papa. Haleluya. Yes, oh. Haleluya. Sembuh hari ini. Sembuh. Pulih hari ini. Ampuni papa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Bolehkah saya undang Bapak dan Ibu Gembala boleh maju ke depan? Untuk kita mewakili orang tua mereka, saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala. Boleh maju ke depan. Semua Bapak dan Ibu Gembala boleh maju ke depan. Dan menghadap ke jemaat. Hari ini kita mau rekonsiliasi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Kita mau patahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ya, saudara, hari ini di hadapanmu ada Bapak Ibu Gembalamu. Kalaupun Bapak Ibu Gembalamu gak hadir bisa mewakili mereka. Mari, saya mau saudara datangi Bapakmu saudara. Bapak rohanimu. Untuk mematahkan kutuk itu sehingga kau mengalami pemulihan. Mari semua datangi Bapak Ibu Gembalamu. Mari saudaraku, mari keluar dari tempat dudukmu, peluk mereka. Mari datangi mereka saudara, mari. Mari, engkau yang gak punya Bapak Gembala gak hadir juga gak apa-apa, maju. Peluk mereka mewakili saudaraku, mari saya minta semua maju, mari maju ke depan. Mari saudaraku, peluk mereka. Yo, datangi Bapak Ibu Gembalamu, mari. Haleluya, peluk mereka. Katakan, aku mengasihi Bapak. Aku ampuni papaku. Aku ampuni papaku. Aku ampuni papaku. Mari datang, mari. Yes, kau yang Bapak Gembalamu juga gak hadir gak apa-apa. Mari datangi saudara. Mereka mewakili Bapak Gembalamu. Oh, dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan. Pulih hari ini. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Oh, dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi hari ini.
Pemulihan terjadi hari ini. Pemulihan terjadi hari ini. Rekonsiliasi terjadi. Ayo, mari anak muda. Mereka mewakili Bapamu. Mari datangi. Yes. Oh Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Sembuh hari ini Tuhan. Pulih hari ini. Pulih Tuhan. Ya, ada pemulihan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh, ada pemulihan hari ini. Oh, haleluya. Haleluya. Sembuh. Ada kebangunan rohani. Ada pertobatan. Ada pemulihan malam hari ini Tuhan. Oh, ralabasyadarabu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh, haleluya. Oh, yes. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Oh Bapa yang baik. Oh Bapa yang baik. Oh Bapa yang baik Tuhan. Kami dipulihkan hari ini. Kami disembuhkan hari ini. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Pemulihan terjadi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, kami percaya malam hari ini pemulihan terjadi di tengah-tengah kami. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Amen. Dan pemulihan itu tidak berhenti hanya malam ini, tapi akan terus terjadi. Dan kalau kami di tempat ini dipulihkan, kami percaya keluarga kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk lawatan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kebenaran, untuk lawatan, untuk kasih Tuhan yang kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan korban persembahan kita. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan
tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar aku bagiku. diberkati. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Aku diberkati. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Sekali lagi. Tuhan Aku bagiku. diberkati. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang kita berikan untuk Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita tetap tinggal berdiri dalam hadirat Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau. Haleluya. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala pujian hanya bagimu. Pujian dan kemuliaan Saya minta dengan hormat hanyalah Bapak Pendeta bagimu, Pesi Banjunta akan bawa hanyalah dalam untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Bapa kami, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang sudah menolong kami sampai pada malam ini. Kami percaya Engkau terus akan menolong kami. Seluruh rangkaian acara akan berjalan dengan baik. Kami sudah dengarkan firman-Mu malam ini. Pulihkan hati kami semua, supaya kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akhir seluruh rangkaian acara pada ini. Bahkan sebentar kami akan istirahat. Biarlah kami boleh tidur nyenyak sepanjang malam ini, supaya besok pagi kami bangun lagi. Bangun dengan kuat sehat, melihat menikmati kasih karunia-Mu yang baru di hari esok Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan, sempurnakanlah seluruh persekutuan dan doa permohonan kami. Kami akhiri mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menolong memimpin kita malam ini, besok sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih semalam. Lebih meriah lagi dong tepuk tangannya. Lebih meriah lagi dong. Lebih meriah lagi. Woo! Colek dong kanan kirinya. Besok mau lebih lagi enggak?
Boleh besok siap lebih lagi nggak? Ya. Puji Tuhan, hari ini sungguh luar biasa. Kita sampai di sesi terakhir kita, KKR malam hari ini. Sedikit saya mau kita kemarin sempat buat challenge ya atau ada sebuah perlombaan kecil itu tentang Twibbon ya. Ada beberapa teman kita yang sudah lumayan banyak men-tweet pakai Twibbon kita. Jadi panitia sudah tentukan pemenangnya dengan caption yang baik, dengan caption foto yang unik. Jadi panitia sudah temukan pemenangnya. Yang ini pemenangnya ada di antara kita ya. Saya sebutkan, saya panggil maju ke depan, Saudari Grace Yunike Koyongyan. Beri tepuk tangan dong. Beri tepuk tangan, maju ke depan dong. Silakan maju ke depan untuk adik kita Grace. Ini ada sertifikat rumah ya. Sertifikat rumah, silakan naik ke atas. Ini saya akan serahkan kepada Saudari Grace karena dia sudah berpartisipasi untuk Twibbon Challenge Fully Live 2023. Saya percaya teman-teman nggak cuman pengen fully live cuman di 2023, bener kan? Pasti mau di 2024, 2025 dan seterusnya, amin. Amin. Saya serahkan sertifikat ini ya. Ini bisa digadaikan ya, Dek ya. Bisa dapat ini 25 juta ini. Ya, saya serahkan ya. Mana fotografer ini? Ayo dong, fotografer. Tolong diabadikan dulu ini. Mau masuk penyerahan barang berharga SK ini nggak ada dokumentasinya. Sabar ya. Oke, saya serahkan ini. Dan ada tambahan hadiah hiburannya disponsori oleh Oriflame Indonesia. Ya, ini deh. Oh, serahkan juga. Oke, terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.